Malam ini kita memasuki malam yang ke-14 di bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama kita untuk dilakukan di bulan ini. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, selama 13 hari amalan apa yang sudah kita lakukan. Ini bulan Rajab, hadirin. Ulama mengatakan siapa yang diberi kesempatan oleh Allah bisa beribadah di bulan Rajab, maka Allah akan berikan taufik kepada orang itu, nanti bulan Sya'ban tambah semangat ibadah. Amin. Dan juga siapa yang diberi kemampuan untuk beribadah di bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan tambah semangat lagi untuk beribadah. Sebaliknya, siapa yang malas-malesan di bulan Rajab, Sya'ban ya tambah malas. Bulan Sya'ban tambah malas, Ramadan juga tambah malas. Yang dipikirin Ramadan bukan bacaan Qur'annya, bukan puasanya, bukan tarawihnya, tapi sih dipikirin THR baik. Yo ya, sing dipikirin baju badak, klambi badak, ya, gula teh, nyadran, macam-macam juga. Tapi mikirin ibadah itu tidak ada sama sekali. Ya, akhirnya dong jadi kepala adat, tak kok nyadrannya sadurunge puasa bae. Jadi puasa nggak mikirin apa-apa. Ya, ini jadi presiden tak ngomongin 40 badak sadurunge puasa. Nek bulan puasa orolih pada tubuh klambi anyar. Jadi fokus ibadah. Orang dahulu seperti itu, hadirin. Masuk bulan Rajab persiapan untuk apa? Menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap memasuki bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Niki doa Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab yang diharapkan bisa menangi bulan puasa. Cuman kita orang-orang Rajab sing dihitung badannya kapan? Tanggal pira. Nah, ini yang seperti ini nggak beres. Makanya mudah-mudahan acara pada malam hari ini kita bisa sholawatan, zikir bareng, berdoa, tolabul ilmi, bukan hanya malam ini hadirin, tapi malam-malam selanjutnya selama bulan Rajab bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keistimewaannya bulan Rajab ini hadir. Dikatakan lagi Rajab niku syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah, bulan Rajab niku bulane Gusti Allah, bulannya Allah. Dan bulan Sya'ban bulanku. Serta nanti bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama menganjurkan kita hadirin di bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar. Ya, sebab yang namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Gak ada manusia biasa seperti kita kemudian maksum, terjaga dari dosa, gak ada hadirin. Pasti punya salah, pasti punya dosa. Sing tekan nangene anak beli sing mani ngacung orang duwe dosa beb anak beli. Semuanya pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti pernah salah, pasti pernah berdosa, dan sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Di bulan Rajab ini juga hadirin, kekasih kita, panutan kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Walaupun ada pendapat yang lain, ada pendapat macam-macam, ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab, ada yang mengatakan tanggal sekian, bahkan ada yang mengatakan mungkin Isra Mi'raj di luar bulan Rajab. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW itu terjadi di bulan Rajab. Isra niku Allah memperjalankan. Ingat nggih, ini bukan Nabi Muhammad bukan melakukan sendiri enggak. Tapi bahasanya subhanalladzi asra yusri, artinya apa? Allah telah memperjalankan. Maksudnya bagaimana? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan kehendaknya Nabi Muhammad, bukan keinginannya Nabi Muhammad SAW, tapi yang menghendaki, yang menginginkan adalah Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu. Jadi bahasa Asra ini hadirin sekaligus menepis anggapan dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj itu bukan jasadnya tapi rohnya saja. Memang betul hadirin, kalau secara akal, dipikir secara akal, maka tidak mungkin dalam waktu satu malam hanya beberapa jam saja Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj keliling dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, kemudian ke Sidratul Muntaha dan pulang kembali ke rumah dalam waktu hanya beberapa jam saja. Gak mungkin hadirin, secara akal gak. Kalau itu usahanya kita manusia, itu nggak mungkin, mustahil. Tapi karena ini yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk di akal kita, kalau Allah sudah berkehendak, maka sesuatu itu akan masuk di akal. Dan akal kita wajib untuk menerima kalau Allah sudah berkehendak. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad atas usahanya memang betul nggak bisa hadirin. Kalau ada orang mengatakan, oh Nabi Muhammad gak mungkin bisa melakukan itu. Ya kalau itu kehendaknya Nabi, kehendaknya manusia, mungkin gak bisa hadirin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, ya, maka bisa semuanya. Ya, makanya Gusti Allah dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut menggunakan subhanalladzi asra. Ada asra yusri, ya, ada saro yasri. Kalau saro artinya berjalan di malam hari, itu kehendaknya sendiri. Tapi kalau asra yusri, ini berarti Nabi Muhammad enggak berkehendak. Yang berkehendak apa? Subhanalladzi, yaitu Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ngaji nggih. Ini ngaji diperhatikan. Ya, ini kula hadir ten mriki niate kangge ngaji. Ya ini pas kebetulan momennya bulan Rajab. Ya, pas kebetulan bulan Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita membicarakan Isra dan Mi'raj ini hadirin bukan hanya untuk kebiasaan saja. Dudukur go pantes-pantes toh. Tapi kita membicarakan Isra Mi'raj untuk menguatkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Cerita tentang Nabi, tentang Rasul, insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, wa kullan nakusu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Niki Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an. Dan semua wa kullan nakusu 'alaika, dan semua kami ceritakan 'alaika kepadamu wahai Nabi Muhammad. Apa yang diceritakan? Min amba'ir rusuli,
daripada kabar-kabar, kisah-kisah, cerita-cerita apa ar-rusul, yaitu para rasul. Diceritakan kepada Rasulullah Nabi Adam bagaimana proses penciptaannya, bagaimana Allah perintahkan makhluk, malaikat maupun semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian diceritakan di situ iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah ceritakan Nabi Nuh, bagaimana anaknya, bagaimana orang-orang yang membangkang Nabi Nuh nggak mau ikut Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ada Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, ada Nabi Musa dengan Fir'aunnya, ada Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu diceritakan kepada Nabi Muhammad, tujuannya apa? Supaya iman Nabi Muhammad itu tambah kuat. Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga saja hadirin, itu masih diceritai tentang ceritanya para nabi. Apalagi kita yang imannya lemah, apalagi kita yang kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang imannya lemah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Cuman akeh mudun terus manjate buka kan orang ngerti. Mudun tok anane. Nggih. Apalagi nggak ada sekolah, nggak ada madrasah, nggak ada pengajian, wah handphone terus. Sehingga esuk anjur esuk maneh. Ini handphone bisa ngomong dan ngomong sumpek dicekel kon bae. Tangane bajit nyekel-nyekel. Yo ya. Ini handphone penyakit hadirin, kalau panjenengan nggak bisa membatasi handphone, naudzubillah min dzalik. Hidup panjenengan bakal sengsara, naudzubillah ini. Kita nggak mau bahas handphone. Yang mau kita bahas adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kita perhatikan satu persatu hadirin. Ayat tentang Isra dan Mi'raj tadi sudah saya bacakan di awal saya ceramah, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini hadirin diawali dengan subhan, maha suci Allah. Kenapa kok diawali dengan subhan, dengan tasbih, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain, tahmid ke atau takbir atau bacaan-bacaan zikir yang lain? Kenapa kok pakainya tasbih? Bukan alhamdulillahilladzi atau mungkin kalimat-kalimat yang lain. Tapi Allah sebutkan ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa kok tasbih hadirin? Ulama di tafsir mengatakan ini tasbih biasanya diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Panjenengan dalam bulan purnama subhanallah. Ya, dalam bintang subhanallah. Sesuatu yang menakjubkan. Lihat apa mobil sing apik temen subhanallah. Delok wong ayu lewat subhanallah. Ya. Sesuatu yang menakjubkan. Kalimatun tuqalu inda ta'ajjub, kata ulama. Kalimat tasbih itu diucapkan. Kenapa? Kalimat yang diucapkan, yang kau ucapkan ketika kau melihat sesuatu yang menakjubkan. Ini tasbih. Nah, ini membuktikan hadirin, kenapa kau Allah memulai dengan tasbih? Sebab ayat berikutnya atau pesan yang akan Allah bawa dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang menakjubkan. Apa sesuatu yang menakjubkan? Yaitu peristiwa Isra dan makanya diawali dengan subhanalladzi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Paham sampai di sini? Paham? Di sana diawali tasbih sebab Allah akan menjelaskan sesuatu yang menakjubkan. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Asra ini artinya adalah mempunyai makna memperjalankan. Artinya apa? Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri. Ada yang ngatur, ada yang menginginkan dan ada yang berkehendak.
Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu. Makanya pakai kalimatnya asro, bukan saro. Asro dan saro sama maknanya hadirin. Asro perjalanan di waktu malam, saro pun sama perjalanan di waktu malam. Cuman kalau asro ini ada yang menghendaki. Kalau saro ini artinya apa? Berjalan di malam hari atas kehendak sendiri. Dan kalimat yang Allah pilih dalam ayat ini adalah asro. Subhanalladzi asra. Kenapa? Karena yang menghendaki Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan atau peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu. Paham? Paham betul? Ini durung paham ngomong, ini durung paham tak ulangi maning. Ya, sepenting aja orang paham terus. Ya, kalau nggak paham ngomong. Pun, ya, ini juga membuktikan hadirin bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini manusia yang paling mulia. Kenapa? Bahasanya subhanalladzi asra, Allah menghendaki Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Artinya nopo Kanjeng Nabi niku diundang. Nabi Muhammad diundang kali sinten? Dipanggil oleh siapa? Ayo ngeder sih, pada orang sih, ayo matanya mendelik, ayo orang kena. Nabi Muhammad diundang oleh siapa? Sinten? Diundang Gusti. Aja ragu-ragu jawab. Ya, ini berarti Nabi kita hadirin manusia yang paling mulia. Subhanallah diundang kali Gusti Allah. Langsung undangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, yaitu hambanya. Siapa hambanya ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa Nabi Muhammad? Padahal kan beliau Nabi, beliau Rasul. Kenapa Allah tidak menyebut dengan bi rasulihi atau bi nabiyihi, tapi Allah menyebutkan dengan bi abdihi, dengan hambanya. Kok kenapa enggak dengan nabinya, enggak dengan rasulnya? Perlu kita ketahui hadirin, yang namanya sifat hamba, sifat kehambaan, ini sifat yang paling mulia. Sifat yang paling, ulama mengatakan wasful ubudiyah akhassu al-awsafi wa asyrafuha. Kata ulama, sifat kehambaan itu lebih khusus, ya, lebih mulia atau paling mulianya